belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk pelajaran kali ini, kalian harus memperhatikan video penjelasan materi baik-baik, karena tugas akan ada di akhir video. Kita mulai pelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup adalah setelah melakukan kegiatan literasi dan observasi, peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, menyimpulkan berbagai perbedaan benda-benda di sekitar berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup dengan baik dan benar. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita lihat apa saja yang akan Ibu sampaikan. Pertama, persepsi atau pendahuluan, kemudian nanti ada penjelasan materi, kemudian kesimpulannya, dan terakhir tugas. Nah, kita masuk ke persepsi. Di sini kalian amati dua objek. Yang pertama bola, yang kedua ada kucing. Kalian amati bola dan kucing tersebut. Apa perbedaannya dan apa persamaan dari kedua objek tersebut? Lanjut. Bola ketika ditendang dia akan bergerak. Kemudian kucing juga bergerak, tetapi dia bergerak dengan cara berjalan sendiri. Sedangkan kalau bola kan dia harus ditendang agar dia bergerak. Nah, makanya di sini persamaan dari bola dan kucing adalah dia bisa bergerak. Ya, jadi bola bisa bergerak, kucing bisa bergerak. Tetapi kalau bola tunggu ditendang dahulu. Kemudian yang kedua, bernapas. Kita lihat, apakah bola itu bernapas? Tidak ya. Kalau kucing bernapas. Dan perlu makanan. Nah, apakah bola perlu makanan? Tidak. Kalau kucing perlu. Ya, jadi di sini persamaan antara bola dan kucing itu hanya satu, yaitu bisa bergerak. Itu juga bola perlu ditendang dahulu untuk bergerak. Sedangkan kalau kucing dia bisa bergerak sendiri. Nah, untuk bernapas dan perlu makanan itu hanya dimiliki oleh kucing. Dari persamaan dan perbedaan ini kita bisa masuk ke perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, di sini kita lihat dikatakan makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi dalam satu tubuh dia pasti memiliki semua ciri-ciri tersebut. Kita lihat yang pertama ada bernapas. Jadi makhluk hidup pasti bernapas. Makhluk hidup membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada bergerak. Tadi yang kita bicarakan pertama. Jadi makhluk hidup itu pasti bergerak. Bu, kalau tumbuhan bergerak enggak? Tumbuhan juga bergerak. Contohnya adalah pergerakan akar yang mencari air, atau pergerakan ketika bunga mengatup. Berikutnya beradaptasi. Jadi semua makhluk hidup itu pasti mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup itu wajib berkembang biak. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan keturunannya. Kemudian memerlukan makanan. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Fungsinya buat apa? Untuk sumber energi. Berikutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang di sini adalah ketika dia tumbuh dari ukuran kecil ke ukuran besar. Peka terhadap perangsang. Peka terhadap perangsang nama lainnya adalah iritabilitas.
Ini adalah contohnya, misalnya kita memerlukan sinar matahari. Jadi ketika kita dekat matahari itu terasa panas. Itu contoh dari peka terhadap rangsang. Nah, ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai makhluk hidup. Berarti kalau misalnya ada suatu objek, dia hanya memiliki satu ciri, berarti dia bukan makhluk hidup. Nah, kita lihat nih contoh-contohnya. Jadi makhluk hidup itu ada bakteri, ada jamur, ada paku-pakuan, ada tumbuhan berbunga, berbiji, ini ada lumut, dan ini ada berbagai macam hewan. Sedangkan benda tidak hidup, contohnya di sini ada bola, ada air, ada kipas, ada bangku. Lanjut ya. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita masuk ke klasifikasinya. Jadi nanti ada pengertian. Pertama adalah klasifikasi makhluk hidup, suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya. Nanti akan kita pelajari tingkatannya tersebut. Jadi tingkatannya dari mulai terkecil hingga yang besar, atau sebaliknya dari besar ke kecil. Berikutnya, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu mempermudah proses mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, menyederhanakan objek studi, dan memberi nama. Nah, nanti akan kita pelajari tentang pemberian nama makhluk hidup. Berikutnya, ragam. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu sistem secara alami, buatan, dan filogenik. Contoh buatan itu misalnya kita kan sering ngebedain antara sayur-sayuran, buah-buahan, itu buatan. Kalau filogenik nanti akan kita pelajari pengelompokannya pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini urutan taksonomi yang tadi saya bilang, jadi ada urutan tingkat dari kecil ke besar. Nah, kalau di sini saya urutkannya dari besar ke kecil. Jadi perbedaannya itu hewan dan tumbuhan. Perbedaannya hanya di sini nih. Kalau hewan itu filum, kalau tumbuhan divisi. Jadi urutannya paling tinggi adalah kingdom atau kerajaan, berikutnya filum, ordo, famili, genus, dan spesies yang paling rendah. Nah, di sini tata cara nama penulisan nama ilmiah suatu spesies atau jenis itu dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Bi itu artinya dua, ya, binomial nomenklatur. Ditemukan oleh Carolus Linnaeus, makanya disebut sebagai bapak taksonomi. Nah, di sini contoh penulisan nama ilmiah. Di sini ada padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Beringin itu Ficus benjamina, singa Panthera leo. Nah, di sini ada 3 tipe penulisan yang nanti kita akan bahas di slide berikutnya, kita analisis. Jadi tata caranya kayak gimana sih? Nah, kita analisis. Jadi ini semua penulisan benar. Kita analisis nih. Jadi tata caranya kayak gimana sih? Pertama terdiri dari 2 kata. Kamu lihat di sini. Oryza sativa, Ficus benjamina, Panthera leo. Jadi ada 2 kata, Oryza dan sativa. Kalau beringin, Ficus dan benjamina. Kalau singa, Panthera dan leo. 2 kata ini mewakili kata pertama itu disebutnya genus. Jadi yang kata pertama itu genus. Contohnya adalah Oryza, Ficus, dan Panthera, itu disebut genus. Nah, kata keduanya itu adalah penunjuk spesies. Penunjuk spesies yang mana? Sativa, benjamina, dan leo. Kalau digabung jadi satu, itu disebut dengan spesies. Ya, Oryza sativa, Ficus benjamina, Panthera leo. Lanjut, huruf pertama kapital atau huruf besar. Kamu perhatikan ya. Di sini padi, Oryza sativa. Huruf pertamanya ini O. O-nya huruf kapital.
kemudian beringin, huruf pertamanya F, F-nya F besar semua. Kemudian singa, huruf pertamanya P, P besar semua. Lanjut bahasa Latin. Nah, jadi untuk penamaan spesies ini harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian kamu lihat lagi, jadi huruf miring. Jadi ada salah satu nih. Jadi kamu bisa menggunakan huruf miring, bisa digaris bawahi atau cetak tebal, ya. Jadi boleh salah satu, boleh huruf miring, boleh digaris bawahi atau menggunakan huruf tebal. Yang utama itu adalah, perhatikan baik-baik, jadi huruf pertama itu harus kapital, ya. Huruf berikutnya huruf kecil. Nah, itulah tata cara penamaan spesies atau kita kenal dengan binomial nomenklatur. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Jadi tugasnya itu nanti video ini akan ada di YouTube. Nah, tulis nama lengkap dan kelas di kolom komentar di YouTube-nya. Kemudian kerjakan tugas live worksheet yang linknya ada di deskripsi video YouTube. Jadi nanti ketika kamu buka YouTube, sudah selesai menonton, buka deskripsi videonya. Nah, di situ ada link untuk mengerjakan tugas. Jika sudah mengerjakan, maka isi keterangan nama lengkap dan kelas, jangan lupa. Kerjakan sebaik mungkin, jangan asal-asalan. Nah, terima kasih karena telah mendengarkan video sampai selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu